Benar dan salah dalam penggunaan dana BOS. Dana bantuan operasional sekolah ditujukan untuk meringankan beban pembiayaan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak kita. Mari berpartisipasi dalam menyelenggarakan dan mengawasinya dengan baik. Untuk apakah sebaiknya dana BOS digunakan? 1. Pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan. 2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pakem, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisnya. Misalnya, untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa atau guru dalam rangka mengikuti lomba, fotokopi, membeli alat olahraga, alat kesenian, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. 4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa, misalnya untuk fotokopi, penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa. 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran atau majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor. 6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset. 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi atau WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin atau keramik, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah dasar, diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS. 9. Pengembangan profesi guru, khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah atau blok grant pengembangan profesi guru pada tahun anggaran yang sama, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa yang miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah, seragam, sepatu dan alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima bantuan siswa miskin. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah, misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dan lain-lain. 11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor, termasuk tinta printer, CD, dan flash disk, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS, dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank atau PT POS. 12. Pembelian komputer, desktop atau workstation, dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam 1 tahun anggaran. 13. Bila seluruh komponen 1 sampai dengan 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS, dan mebeler sekolah. Gunakan secara efektif dana BOS dengan memperhatikan 13 hal ini sebagai panduan yang disarankan. Kemudian, yang harus diingat, dana BOS tidak boleh digunakan untuk 1. Disimpan dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan pada pihak lain. 3. Membeli lembar kerja siswa atau LKS.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tur, atau karya wisata, dan sejenisnya. 5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis dinas kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 7. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau siswa untuk kepentingan pribadi, bukan untuk inventaris sekolah, kecuali untuk siswa penerima BSM. 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 9. Membangun gedung atau ruangan baru. 10. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 11. Menanamkan saham. 12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar. 13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan Hari Besar Nasional dan upacara atau acara keagamaan. 14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan terkait program BOS maupun perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perhatikan dengan baik hal-hal yang dilarang ini agar sekolah terhindar dari kesalahan dalam menggunakan dana BOS. Mari kita manfaatkan dan awasi penggunaan dana BOS sebaik-baiknya. Generasi masa depan dipersiapkan oleh kita semua dari sekarang. Mari bersama KPK memberantas korupsi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.